Ketika kita mau berubah, lingkungan itu seakan ngasih tahu kita bahwasannya perubahan itu harus besar, langkah-langkahnya harus luar biasa dan kita harus seakan memberikan gebrakan. Pada akhirnya, nggak sedikit orang yang harus gagal sebelum waktunya karena stigma-stigma semacam itu. Hal itu berubah ketika saya mulai menemukan satu buku yang menurut saya luar biasa. Buku ini berjudul Atomic Habits karya James Clear. Fundamentalnya kurang lebih bahwasannya perubahan yang kecil itu bisa memberikan dampak yang luar biasa. Dan buku Atomic Habits ini ditulis oleh James Clear yang merupakan motivator sekaligus penulis yang jarang teriak-teriak. Tetapi tulisannya itu memang berbasis data, realistis, dan juga rasional. Kurang lebihnya ada beberapa hal yang bisa saya sebarkan dan saya berikan kepada teman-teman bahwasannya dalam buku ini ada 4 hal yang bisa dipelajari. Yang pertama adalah buat sesuatu ataupun kebiasaan itu menjadi jelas. Jadi contohnya ketika kita hobi membaca dan kita ingin membaca setiap hari, maka taruh buku ini di meja agar kita tidak lupa. Itu jelas. Yang kedua adalah make it attractive. Jadi buat kebiasaan itu menjadi menarik. Contohnya ketika kita suka membaca buku, maka selingi ataupun tambahkan dengan kebiasaan menarik yang kita lakukan. Contohnya kita bisa membaca buku dengan diiringi oleh musik favorit kita. Lalu yang ketiga, make it easy. Buat sesuatu itu menjadi mudah. Jadi ketika kita ingin mencapai satu kebiasaan seperti membaca, buat itu menjadi mudah. Dalam artian, lebih baik kita membaca selama satu hari itu satu halaman, tapi konsisten beberapa hari, konsisten 1 bulan, daripada kita membaca 10 halaman satu hari, tapi kesananya tidak konsisten. Jadi, make it easy. Lalu yang kedua adalah make it satisfying. Buat kebiasaan itu menjadi memuaskan. Berikan reward-reward kecil dalam penghasilan ataupun apa yang kita capai hari ini. Semisal kita membaca buku, sudah membaca 1 buku, maka kita bisa membuatnya menjadi satisfying, menjadi memuaskan dengan membeli kopi favorit mungkin. Itu bisa membuat stimulus-stimulus dan membuat kebiasaan kita itu menjadi lebih permanen. Dan pertama kali saya menemukan buku ini tidak dalam keadaan baik. Jadi waktu itu saya sedang struggling dalam perkuliahan beberapa tahun yang lalu, semester 3 dan 4 mungkin. Saya mendapatkan IPK ataupun nilai akumulatif sekitar 1,7. Jadi angka itu jika diskalasikan 1 sampai 10, angka 4. Sebuah angka yang sangat kecil, semacam penghinaan buat diri saya sendiri, dan saya saat itu sangat burn out, saya sangat depresi, dan hingga akhirnya saya menemukan buku ini. Buku yang ditulis oleh James Clear, dan kesan pertama yang saya dapatkan bahwasanya buku ini adalah bukan buku motivasi yang membara, tetapi semacam buku yang memberikan tamparan yang jujur. Jadi pertama-tama saya mungkin mengakui, saya mungkin bodoh, saya mungkin gagal, tapi saya bisa memperbaiki ini dengan cara yang tidak cepat, mungkin lambat, tapi konsisten, dan itu bisa menjadi obat. Beberapa hari berselang, saya mulai menerapkan prinsip-prinsip dari buku Atomic Habits karya James Clear ini, yang saya terapkan dalam dunia perkuliahan dengan tujuan saya bisa mendongkrak nilai saya di suatu saat nanti. Adapun perubahan yang saya lakukan adalah perubahan-perubahan kecil seperti bangun lebih pagi, lalu duduk di bangku depan, mengerjakan tugas tepat waktu, dan tidak membandingkan dengan teman-teman yang lain. Awalnya saya merasa, kok nggak ada perubahan? Sebulan, 2 bulan tidak ada perubahan. Lalu ada satu kutipan yang menurut saya wow banget dari buku ini, yakni satu kutipan yang dipasang oleh tim basket terkemuka San Antonio Spurs yang memajang kutipan Jacob Riis yang berkata, ketika saya mengalami krisis identitas dan menganggap hidup ini tidak ada gunanya, saya sengaja melihat tukang batu mengayunkan martil ke bongkahan batu cadas hingga 100 kali sehingga batu itu terbelah menjadi 2. Dan saya yakin bukan pukulan terakhir yang membuat batu itu terbelah, tetapi 99 pukulan sebelumnya. Dan itu sangat merubah saya. Jadi saya mulai menyadari, saya mulai menerima bahwasannya pukulan-pukulan terakhir itu adalah hal-hal yang saya anggap sia-sia. Seperti saya berangkat kuliah lebih awal, saya duduk di depan, saya mengerjakan tugas lebih awal dan tidak membandingkan dengan teman-teman. Itu adalah pukulan-pukulan kecil yang justru mengantarkan saya kepada tujuan yang besar, yakni perubahan IPK yang cukup drastis. Ketika saya lulus di angka 3,56. Itu cukup untuk membuat saya cum laude, dan itu merupakan lonjakan besar dalam hidup saya gara-gara sebuah buku ini. Jadi, apa yang kita bisa dapat dari
buku ini dan apa yang disampaikan oleh James Clear, bahwasanya tidak semua orang, hanya segelintir orang itu tidak tahan dengan fase pertumbuhan yang lambat, fase perbaikan yang lambat. Padahal jika diingat-ingat, padahal jika dipikirkan lebih dalam, bahwasanya pertumbuhan yang pelan itu tidak salah. Small progress is still progress. Dan dijelaskan juga dalam penutupnya, James Clear mengatakan bahwasanya perbaikan 1% satu hari itu memang tidak terlihat, tapi jika ditarik garis panjang dalam 1 tahun 360 hari, bisa dikatakan kita bisa lebih baik 37 kali dari sebelumnya. Itu yang dikatakan oleh James Clear. Dan mungkin kalimat penutup dari saya bahwasanya untuk mencapai satu tujuan, berlari adalah satu-satunya cara. Tidak, berlari adalah salah satu cara, dan kita bisa mencapai tujuan itu bisa berjalan, bahkan merangkak. Dan buku ini adalah buku yang cocok buat kamu yang mungkin terpuruk. Dan fundamentalnya, perubahan kecil bisa memberikan hasil yang besar adalah jargon awal bagi kamu yang ingin berubah.